Terus ada juga yang nanya, bagaimana iri hati itu bisa berubah jadi hasud? Sebetulnya dari segi bahasa, iri hati itu adalah hasud. Cuma kita memang seringkali suka masih membedakan. Apa sih bedanya? Ketika kegelisahan, kemarahan, dendam itu udah benar-benar memuncak, ya, itu dia akan mencari agar kesenangan orang lain tuh hilang. Itu jelek banget tuh hasud tuh, ya. Iri hati yang sudah sampai jadi hasud itu pengen orang lain kesenangannya hilang. Atau orang lain bisnis sama kita, tapi dia maju banget, kita sepi. Bukannya berpikir untuk gimana ningkatin omset, bukan. Yang dipikir bagaimana menjatuhkan bisnis orang. Nggak sesuai dengan agama, nggak sesuai bahkan dengan teori ilmu ekonomi baru yang bilang bahwa yang namanya rezeki itu sebanyak birunya air laut. The Blue Ocean Strategy. Jadi kalau orang-orang yang hatinya bersih dan otaknya cemerlang, dia nggak akan kena hasud. Nah, terus ada juga yang nanya, kenapa yang namanya hasud memakan kebaikan? Atau orang-orang yang hasud itu seperti hasud pada amal bagaikan api membakar kayu bakar yang kering. Karena ketika orang-orang itu hasud, seorang hasud, si A hasud ke si B, itu auto debit tuh, amalnya dipindahin. Amal si A dipindahin ke si B, karena si A hasud kepada si B. Masih juga hasud, ntar dosa-dosa si B tuh dikirimin ke si A. Jadi kalau dikatakan hasud itu memakan kebaikan, ya habis, bangkrut. Orang-orang yang hasud ntar di akhirat bangkrut. Walaupun amalnya banyak, tapi hati yang kotor, kebencian yang tidak terkendali, dan amarah yang tidak dikendalikan membuat dia bisa jadi hasud. Terus gimana caranya supaya hati bersih dari hasud? Yang paling mudah sih kata ajaran agama kita mah qanaah. Qanaah itu apa? Mensyukuri setiap pemberian Allah dan sibuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Nggak bakal bisa dihitung. Jantung berdenyut satu hari semalam sekitar 103.000 kali. Ya, darah kemudian mengalir di seluruh tubuh. Oksigen kita hirup dikirim ke otak, mekanismenya kita nggak tahu. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Jadi supaya bersih dari hasud, cobalah berpikir tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan pada kita yang begitu banyak. Kalau gitu kita nggak akan sempat lagi mikirin kenikmatan yang ada pada orang lain, apalagi berpikir supaya kenikmatan itu hilang. Jangan hasud, ya. Hidup bermakna, hidup bahagia bersama saya Budi Praitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.